Foto hoaks Yakut bukti ada yang ingin dia jatuh, ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yakut memang sepertinya sedang ditarget untuk dijatuhkan. Dari dulu, sejak pejabat, Yakut memang sudah menjadi sasaran narasi jahat dari sebagian pihak. Maklum, diangkatnya Yakut sebagai Menteri Agama membuat sebagian orang kepanasan dan gerah. Yakut dalam beberapa kesempatan sering memposisikan diri sebagai menteri yang mengayomi semua agama. Ada yang bilang menteri semua agama. Terserah pembaca mau menyebut apa. Dia juga pernah menegaskan bahwa Kementerian Agama yang saat ini dia pimpin adalah milik semua agama. Kemenak didirikan sebagai bentuk kehadiran untuk memfasilitasi kepentingan umat beragama. Dari sini saja sudah ketahuan jelas kalau Menak cepat atau lambat akan menjadi sasaran bagi kaum intoleran. Yakut ini dianggap mengusik upaya kelompok intoleran untuk menggoyang negara ini. Dan kita juga percaya Yakut ditunjuk sebagai Menteri Agama untuk mengatasi konflik yang berkaitan dengan agama. Hanya saja kali ini ada angin segar untuk menjatuhkan Yakut. Melalui polemik suara azan, Yakut diserang dari segala arah dari berbagai pihak. Tapi ternyata melalui GP Ansor yang melaporkan Roy Suryo, kita tahu ucapan Yakut sudah dipelintir atau dipotong. Siapa yang melakukan ini masih belum jelas. Kalau ada yang berpikir ini mirip dengan kasus Ahok, tidak bisa dibilang salah. Ada yang mau menduplikasikan kasus ini untuk mengahokkan Yakut. Kalau pemelintiran informasi, Yakut dinarasikan sebagai orang yang menista agama. Bukan hanya di situ saja, sebuah foto beredar di mana Yakut sedang memeluk seorang perempuan cantik. Sebenarnya, saya sudah melihat foto aslinya, sehingga tahu foto yang dianggap foto Yakut adalah hoaks dan editan. Foto pria yang asli dipotong dan diganti wajah Yakut. Foto tersebut juga rupanya sudah pernah beredar pada November 2020 lalu. Foto asli dari unggahan akun Facebook itu ditemukan dalam beberapa unggahan di Blogspot tahun 2011. Foto ini masuk kategori hoaks sejenis manipulate content atau konten yang dimanipulasi untuk kepentingan jahat dengan tujuan untuk mengecoh publik agar publik percaya dan bereaksi sesuai yang diinginkan penyebar hoaks tersebut. Yakut selain diserang karena ucapannya juga diserang moralnya lewat foto hoaks ini. Tujuannya untuk menjatuhkan harga diri Yakut hingga ke titik serendah mungkin. Yakut berusaha memperbaiki kehidupan antar umat beragama di negara ini. Tapi sayang, banyak yang memancing di air keruh. Banyak yang berusaha menjadi pahlawan dadakan dengan membuat statement-statement yang dibuat tanpa pikir panjang. Karena ini berbau agama, sebagian masyarakat mudah disetir dan dipengaruhi. Makanya Yakut sedari awal sudah dikecam, lebih tepatnya didesain untuk jadi objek kecaman. Beberapa kali Yakut diteriaki agar turun dari jabatannya. Sering pula Jokowi didesak untuk memecat Yakut, padahal Yakut tidak salah apa-apa. Yakut hanya ingin mendobrak apa yang selama ini dianggap wajar demi kehidupan beragama yang lebih baik. Tapi, seperti yang tadi dikatakan, banyak yang membakar isu sehingga gaduh terus. Dari sini mungkin Yakut sudah sadar kalau masalah yang berkaitan dengan agama di negara ini sangat banyak tantangannya kalau mau diselesaikan. Harapannya adalah Yakut tidak menyerah apalagi gentar. Kalau memang apa yang dilakukan adalah benar dan demi kehidupan beragama yang lebih baik, jangan sampai gentar apalagi menyerah. Karena inilah yang mereka inginkan. Mau klarifikasi selogis apapun, tetap saja kelompok yang tidak senang bakal tetap menyerang dengan masif. Tujuan aslinya memang bernuansa politis dengan memakai agama sebagai alasannya biar terdengar masuk akal. Meski tidak salah, mereka tetap akan teriak salah. Menyerah, kelompok sebelah bisa lebih leluasa memainkan isu agama dan merusak negara ini. Memang inilah PR besar yang harus dihadapi Menak saat ini. Tidak mudah memang, karena beda sedikit saja akan dihujat habis-habisan. Melangkah keluar jalur sedikit saja, mereka dapat angin segar untuk menyerang. Mungkin sebagian dari kalian merasa miris kan? Di saat negara lain memikirkan teknologi masa depan, di sini masih ribut masalah agama. Di saat negara lain sedang pusing memikirkan dampak perang Rusia dan Ukraina, di sini ucapan Yakut malah lebih heboh. Unik memang. Bagaimana menurut Anda?
jangan coba-coba mengahokkan Gus Yakut, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menanggapi soal Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut yang disebut sedang coba diahokkan. Yusuf Muhammad mengatakan bahwa kadrun semakin ngelunjak karena dibiarkan. Kadrun makin dibiarkan makin ngelunjak, kata Yusuf Muhammad melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu 26 Februari 2022. Bersama pernyataannya, Yusuf Muhammad membagikan cuitan netizen dengan nama akun @ruhulma. Cuitan seorang netizen, "Jangan coba-coba mengahokkan Gus Yakut," viral di media sosial Twitter. Cuitan viral itu didengungkan oleh akun Twitter @ruhulmaani. Sabtu 26 Februari 2022. "Kalian coba mengahokkan Gus Yakut? Hadapi kami," tweet Ruhul Ma'ani dikutip FIFA Senin 28 Februari. Dalam cuitannya itu, Ruhul Ma'ani mengunggah video banser yang sedang apel besar. Tampak barisan Ansor Serbaguna atau Banser berseragam loreng hijau dan baret sedang menyanyikan lagu Mars Banser, Banser siap. Mereka tampak bersemangat sambil menepukkan tangannya. "Majulah, ayo, maju, serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang." Terdengar suara mereka bernyanyi bersama. Dalam video itu muncul running text, apel besar Banser Ansor Temanggung dalam rangka Harlah NU ke-96 tahun. Sementara di bawah video itu tertulis breaking news, apel besar Ansor Banser. PC GP Ansor Temanggung 31 Januari 2022, lapangan Sidorejo Maron. Terlihat video ini diunggah untuk memperlihatkan bahwa Banser siap membela Menteri Agama Gus Yakut. Netizen tersebut mengunggah video apel besar Ansor Banser. Dia juga menegaskan bahwa siapapun yang mencoba mengahokkan Gus Yakut akan berhadapan dengan mereka. Sekedar catatan, Ahok atau Basuki Cahayapurnama adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang pernah didemo secara besar-besaran dan dipenjara karena dinilai menistakan agama. Adapun Gus Yakut belakangan juga mendapat banyak kritik, didemo dan bahkan dilaporkan ke polisi karena dinilai menistakan azan. Putri Gus Dur, Alisa Wahid, cuma bisa menuliskan satu kata saja melihat hinaan pada Gus Yakut atau Menteri Yakut. Melansir Hops.id, jaringan suara.com, dalam cuitannya Putri Gus Dur itu menanggapi cacian Gus Yakut panggilan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Selain itu, Putri Gus Dur ini juga meluruskan narasi soal aturan azan. Dia menegaskan Menteri Agama tidak mengatur azan, melainkan volume pengeras suara masjid dan musola. Alisa Wahid pun hanya bisa beristighfar melihat emak-emak membawa spanduk hinaan kepada Gus Yakut. Diketahui, Putri Gus Dur ini merespon postingan dari peneliti Saidiman Ahmad yang mengunggah foto spanduk hinaan kepada Gus Yakut. Pada spanduk itu terpampang gambar anjing yang kepalanya diganti dengan foto wajah Gus Yakut. Dari foto yang diunggah, emak-emak demo di Mapolda Sumut dengan membentangkan hinaan pada Gus Yakut, yaitu "Tangkap Yakut, inilah ciri-ciri orang yang pada waktu lahirnya tidak diazankan, tapi digonggong, akhirnya dia kembali ke asalnya jadi anjing." Dilansir dari Oke Medan, puluhan perempuan melakukan aksi dan meminta agar menak Yakut Khalil Qomas diproses hukum karena dinilai membandingkan suara azan dengan suara anjing. Para mama itu berjalan dari depan pintu masuk Polda menuju gedung SPKT Polda sambil membawa sejumlah spanduk. "Ini penistaan agama," teriak seorang pendemo sambil membentangkan spanduk. Dalam spanduk yang mereka pegang terdapat gambar seekor anjing yang mukanya diganti dengan muka menak Yakut. Merespons postingan foto hinaan itu, Alisa pun hanya bisa beristighfar. "Astagfirullah," tulis dia singkat dikutip Sabtu 26 Februari 2022. Soal narasi suara azan, Alisa Wahid mencermati aturan yang dirilis Menteri Agama. Yang diatur itu adalah penggunaan toa untuk azan, bukan azannya. Alisa Wahid juga mengatakan, sepemahamannya, Gus Yakut tidak membandingkan azan dengan gonggongan anjing kok. "Sepemahaman saya, tidak ada aturan azan, adanya aturan selain azan. Terus Menteri tidak menyebut azan sama sekali dalam interview itu, ya karena memang tidak diatur, yang dibahas aja bukan azan," ujarnya. Seperti diketahui sebelumnya, Menak Yakut saat diwawancara media di Pekanbaru Riau sempat menjelaskan agar volume suara tua masjid dan musola diatur maksimal 100 dB atau desibel. Lebih tepatnya, Yakut menjelaskan tentang peraturan Kemenak nomor 5 tahun 2022 terkait penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Yakut menerangkan bahwa aturan tersebut bukan suatu bentuk larangan, melainkan untuk memastikan kerukunan dan kedamaian di kalangan umat beragama di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Yakut memberi perumpamaan dengan gonggongan anjing. Bagaimana menurut Anda?